Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianingsih, Kepala Desa Karangandong, Kecamatan Driorejo, beserta seluruh staf berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, tertib, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju masyarakat Desa Karangandong yang berakhlak mulia, maju, makmur, dan sejahtera. Selamat datang di Desa Karangandong, Kecamatan Driorejo. Desa Karangandong merupakan salah satu dari 16 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Secara geografis, wilayah Desa Karangandong terletak pada dataran dengan ketinggian kurang lebih 20 meter di atas permukaan laut dengan koordinat antara 112,56 bujur dan 7,35 lintang dengan luas 35,6 kilometer kubik atau 3.560,06 hektar are. Jarak ibu kota kecamatan yaitu 7 km, jarak ibu kota kabupaten 30 km, jarak ibu kota provinsi 35 km. Sedangkan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Kedamaian dan Desa Ngepung Kecamatan Kedamaian, sebelah timur Desa Banjaran dan Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driorejo, sebelah selatan Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom, sebelah barat Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamaian. Pusat pemerintahan Desa Karangandong terletak di Dusun Karangandong dengan menepati area lahan seluas 4.700 meter kubik. Secara demografi, jumlah penduduk Desa Karangandong sebanyak 4.884 jiwa yang tersebar di 3 dusun, 4 RW, dan 18 RT. Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 2.506 jiwa dan perempuan sebanyak 2.378 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 tahun terakhir sebesar 0,2%. dengan tingkat kepadatan sebesar 125 jiwa per kilometer kubik. Tingkat perkembangan pendidikan warga Desa Karangandong menunjukkan angka keberhasilan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya angka buta huruf, tidak tamat SD, serta tingkat pendidikan penduduk terbanyak adalah tamat SLTA sesuai program wajar 12 tahun. Mayoritas warga Desa Karangandong beragama Islam, di samping itu ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kerukunan antar umat beragama di Desa Karangandong tetap terjaga dengan baik, dan sebagian besar warga Desa Karangandong bermata pencaharian sebagai karyawan swasta atau sebagai buruh pabrik, dan wira swasta, petani, pekebun, dan lainnya. Kondisi keamanan di wilayah Desa Karangandong dalam keadaan kondusif. Hal ini disebabkan karena keberadaan Muspika melalui Babin Kamtibmas dan Babinsa dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait masalah ketertiban dan ketentraman umum yang ada di wilayah Desa Karangandong, sehingga tidak ada kejadian apapun. Hal ini tidak lepas dari dukungan masyarakat Desa Karangandong melalui PAN Swakarsa di masing-masing dusun. Potensi unggulan yang ditawarkan oleh Desa Karangandong yang dulunya dikenal sebagai markasnya Andong yaitu di bidang pertanian dan perkebunan. Komoditas utama adalah padi, jagung, tanaman hias seperti adenium, bonsai, aglonema, kamboja, dan lain sebagainya. Di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM didominasi oleh usaha industri rumah tangga seperti kerupuk, jamu, pembuatan pot bunga, pembibitan tanaman hias, pembuatan pupuk organik, dan makanan olahan. Untuk pengembangan potensi usaha ekonomi warga Desa Karangandong, peran BUMDesa Langgeng Abadi sangat diharapkan kehadirannya oleh para pelaku ekonomi warga Desa Karangandong, khususnya dalam pemberian modal usaha dan penyediaan sarana penunjang seperti pasar, Karangandong Food Center, dan Karangandong Flora Center. Selaras dengan visi misi Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur serta visi misi Kepala Desa Karangandong dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya peningkatan kreativitas dan inovasi bagi desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, Kepala Desa Karangandong Kecamatan Driorejo membuat inovasi antara lain yang pertama atau inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata berupa
Pembangunan Karangandong Flora Center atau disebut juga KFC dengan diresmikannya Desa Karangandong sebagai sentra kawasan tanaman hias oleh Bupati Gresik Bapak Fandi Ahmad Yani pada tanggal 30 Maret 2021. Maka ini dipandang sebagai peluang untuk pengembangan Desa Karangandong, khususnya wilayah Dusun Kalangan yang menjadi pusat sentra tanaman hias atau dengan nama lain Karangandong Flora Center atau KFC. Karangandong Flora Center tidak hanya sebagai sentra tanaman hias sesuai roadmap pengembangan tempat rekreasi keluarga, tempat olahraga. Tentunya di KFC ini akan dibangun stand tanaman hias di atas lahan seluas 63.672 meter kubik. Kedua, inovasi di bidang pelayanan administrasi kepada masyarakat berupa pelayanan digital dan non-digital. Untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, pemerintah Desa Karangandong menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, seperti gedung dan kantor desa yang asri serta bersih, ruangan kerja yang nyaman bagi petugas pelayanan yang ramah dan siap memberikan pelayanan terbaiknya, parkir gratis, tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, biaya pelayanan gratis, ruang pelayanan yang cukup memadai, SOP pelayanan, maklumat pelayanan, jam pelayanan, kotak pengaduan atau musola, papan informasi, taman bacaan, rumah curhat untuk pengaduan dan konsultasi, toko ATK dan fotokopi. Kami juga menyediakan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dengan petugas khusus untuk membantu dan mempermudah dalam mempercepat pemberian pelayanan. Pemerintah Desa Karangandong telah melakukan pengembangan layanan dan informasi berbasis website dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya untuk mengurus beberapa pelayanan seperti akte kelahiran, akte kematian, cetak akte kelahiran, akte kematian, KTP elektronik, pindah datang keluar, permohonan KIA, dan cetak ulang atau perubahan kartu keluarga. Warga cukup di rumah saja, tidak usah datang ke kantor desa, tinggal buka website resmi Desa Karangandong, klik https://desakarangandong.gresik.go.id. Tinggal pilih menu layanan apa yang dibutuhkan, nanti tinggal menunggu informasi dari desa. Kami juga menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat dan konsultasi masalah bagi masyarakat, bisa melalui aplikasi lapor ke Mempan RB atau website pengaduan pemerintah Desa Karangandong, atau melalui kotak pengaduan dan saran. Pengguna atau pemohon layanan di kantor Kepala Desa Karangandong dari semua produk layanan yang disediakan dilayani dalam satu pintu, yaitu pelayanan administrasi terpadu Desa Karangandong. Di masa pandemi COVID-19, banyak kegiatan masyarakat yang sifatnya mendatangkan massa dikurangi atau dibatasi. Walaupun demikian, kegiatan seperti PKK, posyandu balita, posyandu lansia, penanganan stunting, dan sosialisasi prokes tetap berjalan. Berdasarkan surat edaran dari Kemendes, Peraturan Menteri Keuangan, dan surat edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik terkait prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi COVID-19 dipergunakan untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar 8%, untuk pembentukan tim relawan COVID-19, posko tim relawan COVID-19, ruang observasi dan isolasi mandiri, pendirian dapur umum, pengadaan vitamin, obat-obatan, disinfektan dan sembako bagi yang isolasi mandiri, dan kegiatan antar jemput bagi warga yang harus melakukan isolasi di rumah sakit. Pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 20% untuk pengembangan BUMDes melalui penyediaan kios Karangandong Food Center dan penambahan kios pasar. Kebencanaan untuk kebutuhan BLTDD sebesar 30% bagi warga miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, dan sisanya 42% digunakan untuk kegiatan lainnya. Untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19, pemerintah Desa Karangandong beserta BPD dan semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bidan desa, puskesmas, dan lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, tim penggerak PKK, masyarakat dunia usaha,
Hasil survei kepuasan masyarakat selama 2 tahun yang kita lakukan secara mandiri, hasil dari tahun 2020 sampai dengan 2021 terhadap layanan yang kami berikan, hasil indeks kepuasan masyarakat 99,72% dengan kategori A atau sangat baik. Luar biasa. Yes, yes.